Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggila Narutpatil Aliyah akan menjelaskan tentang Wali Songo dan penyebaran Islam di Nusantara. Wali Songo atau Sembilan Wali merupakan tokoh yang memiliki peranan cukup penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Bahkan saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Secara harfiah, wali berarti wakil atau utusan, dan songo berarti 9. Dalam penyebaran agama Islam, para wali songo ini berdakwah dengan menggunakan cara yang halus, melalui pendekatan kebudayaan, kesenian maupun pendidikan. Oleh masyarakat, para wali songo ini diberi gelar sunan yang artinya yang dihormati. Adapun ke-9 wali tersebut antara lain: 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Marik Ibrahim. Beliau awalnya dikenal dengan nama Maulana Maghribi, tapi kemudian namanya lebih populer dengan julukan sebagai Sunan Gresik. Dijuluki sebagai Sunan Gresik karena tempatnya berdakwah yang paling lama adalah di Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1371, Sunan Gresik pertama kali datang ke kota Gresik dan mulai menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Proses penyebaran yang dilakukan Sunan Ampel adalah lebih melakukan pendekatan dengan keluarga para tokoh. Hal ini ditujukan agar agama Islam mudah diterima masyarakat. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah salah satu tokoh wali songo yang berasal dari Bonang, Tuban, Jawa Timur. Beliau menyebarkan agama Islam di Surabaya, Jawa Timur. Seperti anggota wali songo yang lain, pendekatan yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah tidak jauh dari kebudayaan dan tradisi yang telah ada di masyarakat. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian. 4. Sunan Derajat. Di antara para wali, mungkin Sunan Derajat yang punya nama paling banyak. Semasa muda ia dikenal sebagai Raden Kasim atau Kasim. Raden Kasim menghabiskan masa kanak dan remajanya di kampung halamannya, di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan ayahnya, Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Sunan Derajat berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Ia wali keturunan Arab dan ayahnya Raden Utsman Haji dan ibunya Nyai Anom. Diketahui ibunya merupakan putri Sunan Ampel. Sunan Kudus menerapkan metode dakwah bilhal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu masyarakat menganut agama Hindu-Buddha. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil Joko Samudro. Namun ketika sudah beranjak dewasa, ia berganti nama menjadi Raden Baku. Nama Sunan Giri disematkan karena ia berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri, Kebaumas, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor, gula, ganti, lir-ilir, dan cuplak suweng. 7. Sunan Kalijogo. Nama kecil beliau adalah Raden Sahid. Sunan Kalijogo memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Cara berdakwah Sunan Kalijogo menjadi terkenal karena menggunakan budaya setempat sebagai cara dakwahnya agar mudah diterima masyarakat. Salah satu cara dakwahnya menggunakan pertunjukan wayang yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat. 8. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali termuda yang lahir pada sekitar tahun 1450. Sunan Muria memilih tempat yang terpencil dan jauh dari kota sebagai wilayah dakwahnya. Dalam perjalanannya, Sunan Muria memilih lokasi yaitu bukit di utara Kudus yang sekarang dikenal dengan Gunung Muria. Gunung Muria berada di pantai utara Jawa Tengah.
Metode dakwah yang membuatnya mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Sunan Gunung Jati diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.